Perkenalkan, nama saya Dimas Prasetyo, NIM 21113857 dari IF 01 angkatan 21. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah perkembangan komputer. Pengertian komputer. Yang pertama, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri atas beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Konsep komponen-komponen komputer ini berasal dari arsitektur non-Neumann. Ketika John von Neumann memaparkan arsitekturnya pada 1945. Komputer generasi pertama 1940 hingga 1956. Perangkat komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Komputer generasi pertama ini sangat mahal dan besar, hingga mengisi seluruh ruangan. ENIAC komputer elektronik pertama di dunia mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter. Komputer generasi pertama mengandalkan machine language, level bahasa pemrograman paling rendah yang dimengerti komputer. Bahasa pemrograman ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu, serta butuh berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menyetel perhitungan baru. Selanjutnya, komputer generasi kedua 1956 hingga 1963. Diciptakannya transistor pada generasi ini mengubah wajah komputer yang dikenal generasi pertama. Transistor menggantikan tabung hampa dan mulai perkembangan komputer generasi kedua. Transistor jauh mengungguli tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi dibandingkan dengan pendahulunya. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Secara umum, komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memorinya sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasi sudah cepat. Komputer generasi ketiga 1964 hingga 1971. Pengembangan integrated circuit menjadi penanda komputer generasi ketiga. Dalam pemakaian komputer generasi kedua, transistor membuat komputer cepat panas. Maka komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Kemudian pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan integrated circuit chip atau IC. Kepingan kecil yang mampu memumpung banyak komponen menjadi satu. Komputer pada generasi ini menjadi lebih kecil dan cepat serta murah, memungkinkan juga menjadi tersedia untuk khalayak umum. Komputer generasi keempat 1971 hingga sekarang. Mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu keping silikon. Komputer generasi pertama yang mengisi seluruh ruangan sekarang sudah muat dalam genggaman manusia. Muncullah laptop yang sangat portable dan dibawa kemana-mana. Sering komputer-komputer kecil ini menguat, mereka juga dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang pada akhirnya mengalami perkembangan internet. Komputer generasi kelima sekarang hingga masa depan. Komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan, ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikrospektor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi ini ditandai juga dengan moon computer quantum, dan penggunaan nanoteknologi juga akan merubah besar-besaran wajah komputer yang kita kenal. Tujuan dari komputer generasi kelima adalah mengembangkan komputer yang dapat merespons suara bahasa dan dapat belajar secara sadar. Judulnya semikonduktor. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalam.